Hai semuanya dan kalian para otaku yang sedang menjalankan NNR. What? Apa itu NNR? Sebentar, coba gue cari di Google dulu. Oh shit, jawabannya kagak ada cuk. Dan ya, akhirnya gue putuskan untuk tanya di WA. Oh, ternyata artinya Nonat Ramadan. Shit. Oke, lanjut ke intinya. Nah, seperti yang udah lo lihat di judul video ini atau thumbnail ini, gue bakal membahas beberapa anime misteri yang sangat recommended buat kalian tonton guys. Jadi animenya ini akan banyak memecahkan misteri, bukan biji peler, santai aja. Dan kira-kira apa saja list anime misteri yang sangat gue rekomendasikan ke kalian tonton? Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita ke list yang pertama. Tasogare X Amnesia. Nah, kalau misal hantu itu sebenarnya kan menakutkan. Nah, kalau di anime ini hantunya itu agak aneh guys. Anime ini menceritakan tentang gadis hantu yang bernama Yuko Kanoe. Berawal dari kisah mistis di sekolah swasta Akademi Seikyo pada 60 tahun yang lalu. Nah, sementara itu Yuko Kanoe adalah hantu di sekolah tersebut guys. Dan hal yang paling unik dari karakter utama ini adalah, ya, dia adalah hantu yang amnesia. Aneh kan? Ya, Yuko adalah hantu siswa di sekolah tersebut karena dia lupa mengenai kematiannya. Jadi hantu amnesia. Nah, karena di sekolah tersebut ada gedung tua yang masih mengandung misteri yang tak terpecahkan, dan hal itu masih populer dibicarakan guys. Konon ceritanya ada cermin besar di gedung tua tersebut. Dan pada masa kematian si Yuko ini, mayat Yuko ini yang dulunya ada di sekolah tersebut sekarang malah hilang secara misterius. Yuko juga agak tahu kalau mayatnya itu hilang, dan tentang kematiannya pun ia tidak begitu ingat dikarenakan amnesia tadi guys. Nah, untuk mengetahui asal-usul dan mengingatkan kembali tentang masa lalu Yuko Kanoe, Yuko membentuk sebuah klub yang bernama Klub Detektif Supernatural bersama dengan partner barunya yang bernama Teichi Nia, Okonoki Momoe, serta Kirie Kanoe guys. Nah, mereka bertiga adalah murid dari Akademi Seikyo yang berteman dengan Yuko Kanoe berwujud hantu tersebut guys. Durarararara, ya intinya itulah ya. Anime ini mengambil latar di sebuah distrik pusat kota Tokyo, Ikebukuro. Di tengah banyaknya rumor aneh serta pengeringatan akan bahaya wilayah tersebut, keberadaan sang pengendara hitam tanpa kepala adalah yang paling menonjol di antara semuanya guys. Ia yang konon selalu terlihat mengendarai sepeda motor hitam tanpa suara melalui jalanan kota menjadikannya salah satu urban legend paling terkenal di kota ini. Nah, ceritanya sendiri berpusat pada Ryugamine Mikado, seorang remaja yang selalu merindukan kesenangan hidup di perkotaan. Dan undangan dari teman masa kecilnya menambah keyakinannya untuk segera pindah ke Tokyo guys. Di hari pertamanya saja, banyak hal yang telah ia impikan selama ini terkabul. Dan yang paling membuatnya senang tak lain adalah karena bertemu sang pengendara hitam di hari pertamanya di kota tersebut guys. Namun ketika serangkaian peristiwa supernatural mulai terjadi, ia harus merelakan kehidupannya yang sebagai warga biasa beserta para penduduknya Ikebukuro yang beraneka ragam tercampur aduk dalam sebuah keributan yang terjadi di kota mereka. Wah, intinya kota ini ya sesat. Canda sesat. Oh iya guys, gue lupa tadi untuk menjelaskannya. Kalau anime ini sebenarnya itu banyak seriesnya guys. Jadi ya kalau misal lu mau nonton urutannya itu lu bisa cari caranya di Google ya guys. Bokudake ga Inaimachi. Nah, anime ini bercerita tentang seseorang yang bernama Satoru Fujinuma yang memiliki kemampuan khusus di mana kekuatan istimewanya ini memungkinkan dia melakukan perjalanan kembali sebelum insiden mengerikan terjadi dan manapun yang salah terjadi guys. Ya, lebih mudahnya itu ya time travel lah ya, ke masa lalu tapi. Nah, dia kembali ke masa lalu terus menerus sampai insiden dihentikan dengan cara mencegah insiden tersebut terjadi. Nah, Satoru Fujinuma atau sang pahlawan gitu kan, kembali 18 tahun yang lalu untuk mengetahui orang yang membunuh ibunya guys. Nah, Satoru Fujinuma yakin bahwa kematian ibunya ini terkait dengan kasus pembunuhan berantai yang melibatkan korban anak-anak yang terjadi 18 tahun yang lalu. Nah, gimana cok, anak-anak aja dibunuh cok, berantai lagi, ngeri kali kan. Nah, hal tersebut juga memberinya kesempatan untuk menghindari insiden penculikan yang menewaskan 3 teman masa kecilnya.
dua teman sekelasnya, dan seorang gadis yang belajar di sekolah terdekat. ID Invaded. Nah, mungkin dari kalian udah banyak yang tahu sama anime inilah ya, karena ya anime ini itu rilisan tahun 2020 kemarin, Cuk. Nah, walaupun begitu anime ini grafiknya ya B aja, gak bagus kayak anime rilisan tahun 2020-an lah ya. Anime ini bercerita tentang pembunuhan berantai. Korban dibunuh secara keji di luar nalar orang normal pada umumnya, guys. Nah, kalau orang normal itu membunuh ya mungkin langsung ditujup jantungnya gitu, atau ditujup utengnya gitu kan. Nah, kalau di anime ini tuh variasi, Cok. Ada yang dibor kepalanya, ada yang dibunuh massal dengan kembang api. Kembang api, Cok. Ada yang dikubur hidup-hidup ya, pokoknya itu ngeri-ngeri lah ya, berwarna-warna. Haha. Nah, polisi pun mengambil tindakan untuk memecahkan misteri pembunuhan berantai ini dengan memanfaatkan sebuah teknologi di mana mereka bisa masuk ke alam bawah sadar sang pelaku untuk mencari tahu informasi sang pembunuh, guys. Nah, namanya ini adalah Ido, guys. Nah, kalau misal di dunia nyata itu ya hampir mirip sama lucid dream, Cuk. Tetapi bedanya ya cuman kalau di lucid dream lu itu bisa senang-senang lah, di Ido ini lu harus memecahkan misteri yang terjadi pada pembunuhan itu, guys. Haha, enak kan? Jadi kalau misal di in real life itu bisa mengembangkan teknologi seperti itu kan ya, kalau memecahkan misteri pembunuhan gitu kan enak, Cuk, mudah gitu. Sayangnya orang-orang di in real life itu ya masih susah lah ya kalau mengembangkan teknologi yang seperti ini. Sakurada Reset. Nah, misal jika kalian memiliki kemampuan khusus atau kekuatan super gitu, nah kalian mau kekuatan yang seperti apa, Cuk? Mau comli 10 kali tanpa burung lelah, atau mau jadi salah satu karakter di anime Cowboy? Ya, kalau gue mending jadi kayak Saitama lah ya, supaya kalau ada yang mau macam-macam sama gue nih ya, tinggal gue hantam kan, enak kan. Sakurada adalah sebuah kota di Jepang di mana setengah dari para penduduknya ini memiliki kekuatan spesial, guys. Namun kekuatan itu hanya berlaku di Sakurada saja. Nah ya, misal kalau mudahnya itu kalau lu tinggal di kota Sakurada, lu itu memiliki kekuatan super, guys. Tetapi kalau lu keluar dari kota itu ya, lu itu kekuatan supernya itu hilang gitu kan. Nah, jika orang tersebut pergi meninggalkan Sakurada, maka ia akan melupakan segala hal terkait kekuatan spesialnya tersebut. Nah, suatu hari seorang siswa sekolah di Sakurada, Kei Asai, mendapati surat dari salah seorang teman sekolahnya yang bernama Sumire Soma, guys. Dalam surat tersebut, Sumire mengajak Kei untuk bertemu di atas atap sepulang sekolah, guys. Keesokan harinya, Kei pun memenuhi ajakan tersebut. Namun, di sana ia tidak bertemu dengan Soma. Di sana ia malah justru bertemu dengan Haruki, guys, teman sekelas Soma yang konon memiliki kesamaan dengan Kei. Di saat itulah Kei menyaksikan kekuatan spesial dari Haruki. Yankeo no Terror. Anime ini bercerita tentang kisah dua remaja misterius yang ternyata merupakan teroris, guys. Mereka melakukan pengeboman di beberapa tempat penting di Jepang. Dan nah, setiap kali berencana melakukan pengeboman, nah mereka ini akan mengupload videonya ini ke internet berisi pertunjukan di mana bom itu berada. Ya, kalau orang-orang zaman sekarang atau ya in real life itu ya mana ada yang bisa kayak gitu ya. Kalau dikasih petunjuk kayak gitu ya pasti langsung ketahuan. Nah, akan tetapi polisi kebingungan dalam memecahkan setiap petunjuk dari dua teroris yang menamai dirinya dengan nama Sphinx ini, guys. Nah, pelaku terorisme ini tidak mempunyai nama sejak kecil. Nah, mereka ini dikenal sebagai 9 dan 12. Namun ada satu orang detektif dalam kepolisian yang bisa menandingi kecerdasan mereka, yang bernama Shibayaki. Itu Shigaraki, anjing. Nah, dengan keberadaan detektif Shibayaki ini, teka-teki dalam video itu bisa dipecahkan oleh kepolisian, guys. Hyouka. Nah, anime ini sangat recommended buat kalian yang suka sama anime yang santai, guys. Dan juga anime ini sangat recommended buat kalian tonton sampai buka puasa. Dan anime ini pastinya halal. Dan kalau misal lu bilang anime ini romansenya itu lebay, ya menurut gue kagak sih. Karena ya romansa di anime ini ya cuman jadi bumbunya, tidak enggak bumbu utamanya, guys. Dan jika misal lu mau nonton anime ini, lu bisa nonton di Muse Indonesia, sudah legal pastinya. Jadi lu itu nggak usah nonton yang di ilegal lah ya. Anime ini bercerita tentang 4 anak SMA yang tergabung dalam klub literatur klasik Kotenbu. Namun pada dasarnya MC yang bernama Ureki Hotaru ini dimintai tolong kakak kandungnya untuk masuk ke literatur klasik karena klub tersebut tidak lagi memiliki anggota.
dengan tujuan menyelamatkan klub tersebut supaya tidak dibubarkan guys. Nah, Hotaru yang digambarkan sebagai karakter yang suka menghemat energi tidak bisa menolak permintaan dari kakaknya ini, maka dengan berat hati dia harus masuk ke klub tersebut. Nah, sampainya di ruangan yang menjadi tempat klub Kotenbu ini, ia mendapati seorang gadis terkunci sendirian di dalam ruangan tersebut dan memandang keluar jendela. Nah, dia ini adalah heroinnya yang bernama Chitanda Eru. Setelah itu mereka saling memperkenalkan diri dan mengetahui bahwa Chitanda ternyata sudah mendaftarkan diri sebagai anggota klub tersebut guys. Nah, melihat Chitanda yang sudah menjadi anggota klub tersebut, Oreki pada saat itu merasa senang karena secara otomatis klub bisa terselamatkan tanpa dirinya guys. Nah, kemudian Oreki meminta izin untuk balik dan meminta Chitanda untuk mengunci kembali ruangan. Namun Chitanda melarang Oreki kembali dengan alasan Chitanda tidak memiliki kunci. Nah, Oreki pun memberikan kunci yang diambilnya dari ruang guru kepada Chitanda guys. Nah, Chitanda bingung kenapa ada kunci yang dipegang oleh Oreki Hotaru ini. Nah, menjawab dia tidak bisa masuk karena ruangan ini sebelumnya terkunci. Nah, di saat itulah Chitanda tersadar bahwa sejak tadi dirinya terkunci di ruangan ini. Nah, inilah misteri pertama yang harus dipecahkan oleh Hotaru yang merupakan permintaan dari Chitanda Eru guys, dengan mantra Kininarimasu. Dengan kata lain, misteri yang dipecahkan oleh Hotaru merupakan keingintahuan Chitanda Eru itu sendiri guys. Nah, bersama ketiga kawannya di klub literatur banyak sekali misteri yang sudah berhasil mereka pecahkan guys. Dan ya, anime ini memang sangat bagus banget. Yetsuen no Tempest. Kisah berawal dari kematian seorang gadis yang bernama Fua Aika secara misterius di dalam rumah. Karena minimnya bukti, pihak berwajib pun tidak dapat menemukan siapa pelakunya. Nah, hal ini memicu rasa dendam di hati sang kakak tirinya yang bernama Fua Mahiro. Dan karena misteri pembunuhan tak dapat terungkap, maka Mahiro memutuskan untuk balas dendam dengan cara apapun agar dapat menemukan pelakunya guys. Nah, di sisi lain, pacar rahasia Fua Aika yang bernama Takigawa Yoshino memilih untuk bungkam dan pasrah dengan keadaan. Apalagi Yoshino sendiri adalah teman karib Mahiro, dimana dulu ketika Aika masih hidup, keduanya sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka berdua di belakang Mahiro. Emang teman karib itu apaan sih, Cok? Apakah sah atau halal pacarannya mereka? Pacaran ai haram, Cok. Tak selang berapa lama Yoshino menghampiri makam Aika. Namun siapa sangka ia malah berjumpa dengan Mahiro di sana. Misteriusnya, kini Mahiro sedang melakukan perjalanan atas arahan Kusaribe Hakaze guys. Sosok gadis misterius yang memerintahkan Mahiro untuk menghentikan bangkitnya pohon Yetsuen. Namun sebagai gantinya Hakaze Kusaribe akan membantu Mahiro menunjukkan dan mengungkap kebenaran siapa pembunuh Fua Aika yang sebenarnya. Nah, keduanya menggunakan sebuah boneka kayu sebagai alat komunikasi. Karena Hakaze sendiri sedang dikurung dengan segel sihir di sebuah pulau terpencil guys. Nah, dan ia dikirim ke pulau tersebut oleh seorang dari klannya yang ingin membangkitkan pohon Yetsuen. Namun sebagai antisipasi jika percobaannya gagal, ia mengirim Hakaze sebagai sebuah tong dan dihanyutkan di sebuah pulau terpencil. Karena tak bisa kemana-mana, Hakaze mengandalkan kemampuan Mahiro untuk membantunya menghentikan bangkitnya pohon Yetsuen. Dan siapa sangka Yoshino yang tak tahu apa-apa memutuskan untuk ikut dengan Mahiro setelah kemunculan buah Yetsuen yang menyebabkan tragedi sindrom besi hitam, di mana orang-orang yang terkena sindrom ini tubuhnya akan mengeras dan hampir seisi penduduk seluruh kota jadi korbannya guys. Wah, parah sih sindrom ini. Nah, itulah beberapa list anime misteri yang menurut gue itu wajib buat kalian tonton guys. Kalian suka yang mana? Tulis aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih yang sudah menonton video ini. Gue Hitman and Rohim izin pamit. See you on the next video. Goodbye. So Inggris anjing.